Shalom anak-anak, apa kabarnya semua? Tante percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kalau pagi ini Tuhan, kami mendatang kepadamu. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami, Tuhan jamah kami. Mari Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam memuji Tuhan, berikan kami roh yang semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari anak-anak kita naikkan pujian. Yesus pokok dan kita carangnya. Masih tetap semangat kan anak-anak? Mari kita pujikan pujian. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, pure, pure,
bertumbuh dan berbuah lebat. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tiba saatnya anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
Shalom anak-anak, kita jumpa lagi kali ini ya. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi setiap kami, Engkau begitu menyayangi setiap kami. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, wah hari ini pasti semuanya sukacita. Anak-anak yang di kelas Musa, kelas Joshua, kelas Matius, kelas Markus, kelas Lukas, dan Tante juga percaya ada sebagian dari kelas Daud yang mengikuti ibadah online kali ini. Saat ini anak-anak, ayo kita sama-sama akan belajar tentang pohon ara. Oh iya Tante, saya ingat 3 minggu yang lalu Tante Erli menyampaikan juga tentang pohon ara. Tapi kali ini beda ya anak-anak, mungkin ada yang ingat. Waktu itu Tante Erli menyampaikan pohon ara yang digunakan oleh Bapak siapa anak-anak? Bapak Sakeus. Ya, Bapak Sakeus naik pohon ara untuk melihat orang apakah Tuhan Yesus itu. Ya, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Ayatnya ada di dalam Injil Matius. Ayo dibuka ya, Tante tunggu ya. Injil Matius itu di Perjanjian Baru ya anak-anak. Injil Matius 21 ayat 18 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Amin. Jadi anak-anak kalau kita tadi sudah membaca sekilas ya, mungkin ada sebagian dari anak-anak yang di rumah bertanya, "Loh tante, kok rasanya Tuhan Yesus itu temperamen sekali ya Tante. Lapar mendekati pohon ara, terus tidak mendapatkan apa-apa di pohon ara, terus pohon ara itu dikutuk. Masa iya Tante Tuhan Yesus ngosokan?" Nggak ya anak-anak, maksud pembacaan ayat ini bukan seperti itu. Tante, apa Tuhan Yesus itu nggak tahan lapar ya? Kita semua tahu ya, di dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11, di situ Tuhan Yesus membuktikan kalau Tuhan Yesus itu sanggup menahan lapar 40 hari 40 malam. Bahkan dalam keadaan lapar pun Tuhan Yesus itu sanggup, bahkan menang melawan pencobaan. Kemudian terus lagi ada di dalam Matius 14 ayat 11 sampai 21. Di situ Tuhan Yesus membuktikan kalau Tuhan Yesus itu sanggup melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Untuk memberi makan berapa ribu orang anak-anak? Ya, untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan masih ada sisa. Ada yang ingat sisanya berapa bakul? 12 bakul. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kalau cuma untuk mengadakan sesuatu untuk menghilangkan rasa lapar, itu amat sangat mudah. Lah terus kenapa Tante kok pohon ara itu dikutuk? Inilah yang akan kita pelajari bersama. Ayo pelan-pelan dicatat ya. Tante juga akan pelan-pelan ya. Mengapa pohon ara itu dikutuk? Yang pertama, Tuhan Yesus ingin meningkatkan iman percaya murid-muridnya. Kita tahu tadi ya, begitu dikutuk pohon ara itu langsung kering. Nah, ayat selanjutnya mengatakan murid-muridnya itu terheran-heranan. Loh, kok bisa ya sekonyong-konyong pohon ara itu kering? Kalau di Injil Markus 11 ayat 21-22, di situ Petrus ya yang mengatakan kepada Tuhan Yesus. Tante pakai bahasanya Tante ya anak-anak ya. Petrus mengatakan seperti ini. Guru, coba lihat itu guru. Pohon ara yang kau kutuk kering. Wah, kok
kok hebat ya guru, kok dahsyat ya, kok langsung bisa kering ya. Lah iyalah anak-anak ya, yang bersabda itu adalah Tuhan pencipta segala yang ada. Untuk menanggapi pernyataan Petrus, apa Tuhan Yesus terus berkata, lah iya Petrus yang ngomongkan aku. Enggak ya, Tuhan Yesus enggak seperti itu. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus tetap mengembalikan hormat kemuliaan kepada Allah. Di ayat selanjutnya Tuhan Yesus untuk menanggapi pernyataan Petrus, Tuhan Yesus berkata apa anak-anak? Percayalah kepada Allah. Ya, bahkan di dalam Injil Matius 21 ayat 21 dan 22, ini tante pakai bahasanya tante ya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu percaya, kamu bukan saja hanya bisa berbuat seperti apa yang kuperbuat kepada pohon ara itu. Kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, maka hal itu terjadi. Jadi di sini pohon ara dikutuk itu anak-anak, kalau boleh tante bilang, pohon ara ini cuma digunakan sebagai alat peraga. Supaya apa? Supaya kita semua semakin mantap. Iman percaya kita semakin mantap anak-anak. Kita harus benar-benar menyadari kalau Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa. Dan di dalam diri kita pun Tuhan mengingatkan kita. Seperti yang tadi sudah kita baca ya. Di dalam diri kita pun sudah ada kuasa yang namanya kuasa Roh Kudus. Jadi kita juga bisa melakukan perbuatan, bahkan Tuhan Yesus mengatakan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi itu alasan yang pertama kenapa pohon ara itu dikutuk. Pohon ara itu cuma sebagai alat peraga untuk menekankan, untuk meningkatkan iman percaya murid-muridnya. Kemudian yang kedua, kenapa pohon ara itu dikutuk? Karena pohon ara tidak menghasilkan apa-apa. Lebih jelas lagi di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 anak-anak ya. Itu perumpamaan tentang pohon ara di kebun anggur. Itu jelas dikatakan untuk apa hidup percuma, lebih baik ditebang saja. Nah saat ini ayo anak-anak semua yang di rumah, juga para pembina semua. Sudahkah saat ini kita menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita? Sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada seisi rumah kita? Kepada mama, kepada papa, kepada kakak atau adik, kepada mbak dan kepada suster kita? Sudahkah anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan bapak dan ibu guru dengan sukacita? Tuhan merindukan itu semua ya anak-anak. Satu lagi, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Bapa itu dengan kekuatan diri sendiri. Sama seperti pohon ara itu tidak bisa menggemburkan tanah di sekelilingnya, kemudian memberi pupuk pada dirinya sendiri, itu tidak bisa. Yang melakukan itu adalah pengusaha kebun anggur yang melambangkan Tuhan Yesus. Seperti lagu pujian tadi ya, di awal Tante Jainal menaikkan lagu pujian, Yesus pokok kita caranya. Kita harus terus menempel kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan Yesus mustahil kita bisa berbuah. Ya, jadi caranya supaya kita menghasilkan sesuatu yang baik, kita harus tetap dekat melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana Tante? Supaya saya terus menempel kepada Tuhan Yesus. Salah satu caranya dan bisa dimulai saat ini, anak-anak harus tetap berdoa. Anak-anak bisa mengutarakan apapun lewat doa. Dan doanya harus penuh dengan kepercayaan, keyakinan kalau Tuhan Yesus itu luar biasa.
Dan segala sesuatu yang kita minta kalau itu berkenan kepada Allah, pasti kita menerimanya. Kemudian yang kedua, jangan lupa anak-anak harus tetap membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap kita sehingga kita memiliki iman percaya yang semakin mantap dan kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang memampukan setiap kami sehingga kami terus Tuhan bisa terus dekat melekat kepada Tuhan. Kami terus mau menempel kepada Tuhan. Dan Roh Kudus sendiri yang memampukan supaya kami semua bisa menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa dinikmati oleh siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semua. Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak terus dengar-dengaran nasihat mama dan papa.